Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman. Di mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia di pertemuan ke-5 atau ke-6 ini, teman-teman, kita akan mulai membahas tentang, setelah sebelumnya kita membahas tentang lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Nah, nanti penjelasannya saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi dan wewenang masing-masing lembaga, kemudian juga bagaimana sistem kepemimpinan di masing-masing lembaga, kemudian juga prosedur pelaporan mungkin jika Anda bermasalah secara hukum dalam artian bermasalah bukan terlibat kriminalitas ya, tapi menguji tentang apa istilahnya tentang hukum, tentang keterkaitan atau ini perda berbenturan nggak sih sama undang-undang, itu wewenangnya siapa nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nah, oke, teman-teman, saya pengen share screen dulu sama teman-teman tentang slide. Jadi saya akan pakai media slide untuk membantu teman-teman memahami penjelasan kita hari ini. Nah, baik teman-teman, saya akan mengawali penjelasan mengenai lembaga yudikatif di Indonesia ini sendiri. Nah, teman-teman, di samping eksekutif dan legislatif, yudikatif juga sama besarnya, sama berwenangnya dengan lembaga-lembaga lainnya. Namun, lembaga yudikatif itu lebih terhadap penindakan hukum serta hal-hal yang warna dan aroma hukumnya cukup kuat. Nah, lembaga yudikatif di Indonesia itu merupakan cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab. Anda harus garis bawahi itu, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Fungsinya ya diatur sedemikian rupa untuk menegakkan hukum dan keadilan mengacu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu teman-teman ketahui bahwa lembaga yudikatif di Indonesia itu mulai menguat pasca amandemen keempat Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002. Nah, jadi pasca amandemen terakhir barulah kemudian disepakati kelahiran beberapa lembaga-lembaga strategis seperti misalnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, artinya ini sebenarnya lembaga yang sebenarnya mungkin dibilang baru juga nggak baru-baru amat, tapi dibilang lama juga dibandingkan DPR dan Presiden ya jauh jaraknya. Nah, kita mulai bahas pertama-tama membahas Mahkamah Agung terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu Anda ketahui, Mahkamah Agung itu memiliki fungsi atau eh, apa ya istilahnya, memiliki porsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kasasi. Sederhananya, jika berbicara kasasi adalah berbicara tentang ketidakpuasan para para penggugat terkait hasil keputusan akhir sidang. Nah, MA juga mengawasi peradilan di bawahnya seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta pengadilan khusus seperti misalnya pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan juga pengadilan militer. Nah, teman-teman, MA juga berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nanti akan saya bahas lebih lanjut kenapa kalimat itu saya bold, karena ini menarik. Dan yang terpenting, MA juga memberikan nasihat hukum atau pertimbangan kepada Presiden terkait pemberian dan penolakan gerasi atau pengampunan terhadap narapidana-narapidana, serta memiliki fungsi pengawasan atas kinerja hakim di bawahnya. Nah, yuk kita bahas tentang kalimat yang saya bold tadi di dalam wewenang, yakni berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Maksudnya apa sih? Nah, ketika disebutkan bahwa MA memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, artinya MA itu dapat memeriksa dan menilai kesesuaian peraturan yang dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah seperti PP, Perda, kemudian juga peraturan-peraturan lainnya terhadap undang-undang yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Dasar dan mungkin TAP MPR jika masih ada. Buat apa kajian-kajian tersebut? Sebenarnya ada 3 poin yang menjadi sorotan. Yang pertama itu adalah penegakan supremasi hukum. Karena memang amanat dari reformasi itu adalah penegakan supremasi hukum salah satunya.
Mahkamah Agung itu memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika ada ketidaksesuaian, MA dapat membatalkan peraturan tersebut. Contohnya gimana? Kayak misalnya teman-teman di daerah teman-teman, misalnya Kabupaten Bandung, ada perda terkait apa ya istilahnya yang perda tentang wajib militer untuk ke Gaza bagi daerah Kabupaten Bandung misalnya. Em, Ketika perda itu dibuat, MA itu dan kemudian ada pihak yang tidak setuju dengan perda tersebut, bahkan kemudian membenturkannya dengan Undang-Undang Dasar, MA dapat mengkaji kajian tersebut, kajian perda tersebut. Atau mungkin ada perda tentang LGBT dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bersama bahwa ketuhanan dan kemanusiaan di Pancasila itu kan satu paket ya. Artinya nggak bisa kita secara parsial berbicara kemanusiaan saja atau berbicara tentang ketuhanan saja. Oke, berbicara perda syariah, apakah ini mengindahkan hak-hak dasar manusia, nanti akan di ACC. Tapi jika tidak mengindahkan hak dasar sebagai manusia, MA patut untuk menggugat atau mengkaji hal tersebut. Pun halnya sebaliknya. Ketika perda LGBT, misalnya ada salah satu agama yang tidak setuju bahwa ini sebenarnya gerakan yang berlawanan dengan agama, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, makanya MA akan menangani tersebut. Tujuan berikutnya adalah kepastian hukum, di mana dengan melakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan tersebut, MA itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jika suatu peraturan dianggap tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang, masyarakat itu nggak bisa dipaksa untuk mematuhi peraturan yang tidak valid. Dan terakhir adalah perlindungan hak warga negara, di mana MA juga berperan dalam melindungi hak-hak warga negara dari peraturan yang mungkin sewenang-wenang atau nggak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Nah, ini prosedurnya, teman-teman bisa baca-baca atau bisa kaji-kaji lagi. Untuk lebih rincinya, teman-teman bisa buka website Mahkamah Agung, bagaimana prosedurnya. Cuman dari yang bisa saya tangkap, prosedurnya itu melalui beberapa tahapan, seperti surat permohonan, pengajuan di pengadilan, bukti pendukung, dan format serta prosedur. Ingat, teman-teman ketika mengajukan sesuatu, bukti pendukung juga harus kuat. Pemohon itu harus melampirkan dokumen atau bukti pendukung yang mendukung argumen mereka. Contohnya apa? Salinan peraturan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan. Nah, bagaimana sih proses pemilihan ketua Mahkamah Agung? Apakah sama seperti presiden, dicoblos dan lain sebagainya, atau seperti anggota dewan lewat pemilu atau lain sebagainya? Enggak, teman-teman. Calon ketua MA itu diusulkan dari para hakim agung yang sudah pernah menjabat sebagai hakim di Mahkamah Agung. Nah, proses ini biasanya diawali dengan musyawarah di internal MA. Setelah proses pemilihan dan musyawarah, calon yang terpilih itu kemudian diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, Presiden yang kemudian mengeluarkan keputusan Presiden untuk pengangkatan ketua MA yang baru. Masa jabatannya bagaimana? Nah, masa jabatannya sama. Dia juga 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 periode selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana sistem kepemimpinannya? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada prinsipnya di MA, sistem kepemimpinannya itu adalah kolektif, di mana Mahkamah Agung itu punya struktur kepemimpinan kolektif. Selain ketua MA, ada juga wakil ketua dan para hakim agung yang turut berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, MA juga memiliki bagan struktur organisasi yang cukup sistemik, di mana di sana di dalamnya terdapat bagian atau bidang seperti bidang yudisial, non yudisial ataupun administrasi. Setiap bagian dipimpin oleh hakim agung yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Tanggung jawabnya apa? Nah, tanggung jawabnya, Ketua MA itu bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi lembaga, serta memastikan bahwa sistem peradilan itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin dibandingkan MA maupun KY, Mahkamah Konstitusi ini mungkin salah satu lembaga yudikatif yang paling populer di kalangan masyarakat.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi itu kerap kali menengahi permasalahan-permasalahan atau sengketa-sengketa politik seperti hasil pemilu, bahkan termasuk juga hasil pilkada dan lain sebagainya. Anda juga perlu mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya wewenang untuk membubarkan partai politik, termasuk juga di dalamnya melakukan impeachment terhadap presiden jika bukti-buktinya kuat. Nah, seperti yang teman-teman lihat, MK itu punya tugas untuk menjaga tegaknya konstitusi dengan melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Nah, nanti akan kita bahas terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 45 ini karena MK dan MA itu punya wewenang yang sama. Tapi bedanya apa? Nanti akan kita bahas. Nah, MK itu seperti yang tadi saya sampaikan, dia punya wewenang untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas dugaan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, apakah kemudian presiden atau wakil presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan? Bisa. Itu namanya adalah proses impeachment. Sebelumnya, DPR mengajukan terhadap MK terkait impeachment tersebut. Namun, DPR juga harus memberikan dukungan bukti yang sangat-sangat kuat. Apa saja kiranya pasal yang bisa mengenai presiden supaya bisa berhenti di tengah jalan? Ada beberapa bentuk pelanggaran hukum seperti korupsi, kemudian juga tindak-tindak pidana lainnya yang kiranya dapat merugikan masyarakat, pelanggaran etik, dan lain sebagainya. Atau misalnya presiden terlibat skandal dan lain sebagainya, itu DPR berhak melakukan impeachment dan MK yang akan memutuskan apakah kemudian presiden berhak diberhentikan atau tidak. Presiden dan wakil presiden ya. Waktu Pak kalau gitu apakah kemudian Gibran bisa diberhentikan di tengah jalan Pak? Soalnya dia kasus digitalnya banyak dan lain sebagainya. Ya kalau buktinya kuat bisa-bisa aja. Kalau MK-nya clear, tidak terlibat konflik of interest atau tidak terlibat kepentingan. Nah, bagaimana sih proses pemilihan ketua MK, teman-teman? Mungkin teman-teman mengenal Prof. Mahfud MD sebagai ketua MK, kemudian juga yang kemarin ditangkap kasus korupsi itu siapa yang namanya saya lupa lagi. Terus bagaimana Anwar Usman terpilih? Ini proses pemilihannya, teman-teman. Sorry. Ini proses pemilihannya. Yang pertama, sebenarnya mirip-mirip sih dengan MA sebelumnya, di mana MK itu awalnya diusulkan oleh para hakim konstitusi yang sudah ada sebelumnya. Nah, perlu Anda ketahui, hakim MK itu ada 9, sorry. Ada 9 hakim. Di mana kesemuanya itu dilantik selama masa jabatan 9 tahun tanpa dapat diangkat kembali. Nah, kemudian bagaimana proses pemilihannya? Terkait pemilihannya, para hakim konstitusi akan melakukan pemilihan secara internal terlebih dahulu untuk memilih salah satu dari mereka menjadi ketua MK. Pemilihan ini dilakukan melalui musyawarah dan pemungutan suara. Dan terkait masa jabatan ketua MK ya, ketua MK itu dapat menjabat selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali oleh rekan-rekannya untuk periode selanjutnya. Jadi perlu dibedakan, ketua MK itu menjabat selama 3 tahun, sedangkan masa jabatan hakim MK 9 tahun. Itu beda. Nah, bagaimana kepemimpinan di MK? Nah, teman-teman, kepemimpinan di MK sendiri sama seperti MA, yaitu kepemimpinan kolektif. Ketua MK itu nggak punya kekuasaan mutlak, tapi dia bertindak sebagai representasi suara kolektif dari putusan yang diambil oleh 9 hakim tersebut. Artinya, keputusan penting seringkali diambil melalui konsensus dan pemungutan suara, di mana yang menyampaikannya kemudian itu adalah ketua MK itu sendiri. Nah, struktur organisasinya bagaimana? MK itu punya struktur organisasi yang mencakup berbagai bidang dengan masing-masing hakim konstitusi itu punya tanggung jawab menangani perkara-perkara tertentu. Ketua MK bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga, memimpin sidang pleno, serta mewakili MK dalam hubungan dengan lembaga lain dan publik. Selain itu, ketua juga berperan dalam menetapkan agenda sidang dan kebijakan internal. Nah, tadi kan seperti yang sudah saya janjikan, MK itu menerima permohonan untuk menguji peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, sedangkan MA juga menerima. Lantas bedanya apa? Nah, mari kita bahas.
Ini teman-teman bisa lihat. Pada prinsipnya, MK itu memeriksa apakah undang-undang atau peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Tujuan MK apa? Dia melindungi hak konstitusi warga negara. Ini ada contoh menarik yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Misalnya, ada undang-undang baru yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Undang-undang artinya skupnya nasional, ya. Pada Perda baru daerah. Nah, jika seseorang merasa bahwa undang-undang tersebut membatasi haknya untuk bicara, dia bisa mengajukan permohonan ke MK untuk menguji apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Siapa saja yang boleh mengajukan atau menggugat undang-undang, bisa personal, bisa ormas, bisa perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Itu fokus MK, ya, artinya dia menguji apakah suatu aturan itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Sedangkan Mahkamah Agung, MA itu menguji penerapan hukum dalam kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan. MA itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan di bawahnya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, contohnya gimana? Contohnya gini, ada seorang terdakwa, dia merasa bahwa putusan pengadilan negeri yang menghukumnya itu nggak adil. Misalnya dia merasa tidak terbukti korupsi, tapi kemudian pengadilan menghukum dia 15 tahun, padahal bukti-buktinya kurang kuat. Bahkan kemudian terjadi pembunuhan karakter di berbagai media dan lain sebagainya. Misalnya pengadilan negeri menghukum dia dengan peraturan yang tidak tepat, terdakwa itu bisa mengajukan permohonan kasasi ke MA untuk memeriksa apakah pengadilan tersebut menerapkan hukum dengan benar atau tidak. Nah, intinya apa? Intinya MK itu mengatur mengenai subjeksi undang-undang tadi, undang-undang secara utuh atau peraturan secara utuh, sedangkan MA itu lebih fokus kepada putusan-putusan pengadilan. Nah, sekarang kita loncat ke Komisi Yudisial atau lembaga yudikatif terakhir yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman banyak yang nggak familiar dengan Komisi Yudisial atau KY karena jarang sekali kita mendengar di publik tentang Komisi Yudisial ini. Nah, fungsi Komisi Yudisial itu apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa KY itu berperan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi kalau apa ya, kalau analoginya itu sama seperti bagaimana suatu organisasi memiliki dewan pengawas etik. Nah, KY ini adalah dewan dewas etiknya. KY juga mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, dia punya wewenang beberapa diantaranya adalah melakukan seleksi calon hakim agung, mengawasi perilaku hakim agar sesuai dengan kode etik, serta memberikan rekomendasi kepada MA terkait pelanggaran perilaku hakim. Komisi Yudisial terdiri dari 7 anggota. Jadi kalau misalnya MK itu 9, Komisi Yudisial itu ada 7 anggota. Nah, yang menarik teman-teman, 4 anggota itu berangkat dari kalangan masyarakat sipil, sedangkan 3 anggota dari kalangan hakim atau orang yang pure berprofesi sebagai hakim. Nah, bagaimana Pak masyarakat sipil bisa menjadi anggota atau hakim KY? Calon anggota dari masyarakat sipil itu diusulkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, ya, dan diakui. Ada 3 lembaga berwenang yang diakui dalam pengusulan masyarakat sipil sebagai calon anggota KY. Yang pertama adalah LSM, yang kedua adalah organisasi profesi, dan terakhir adalah perguruan tinggi. Sementara itu, calon anggota dari kalangan hakim itu diusulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini proses proses pemilihan anggota KY ada 4 tahap. Yang pertama penyaringan, uji kelayakan, pelaporan kepada presiden, dan terakhir adalah pengangkatan oleh presiden. Penyaringannya seperti apa? Nah, penyaringannya itu dilakukan oleh pansel yang dibentuk oleh presiden. Pansel akan menilai kelayakan dan kepatutan calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kemudian akan dilakukan uji kelayakan di mana calon anggota yang lolos seleksi akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan meliputi wawancara dan pemeriksaan dokumen.
Terakhir, pelaporan kepada presiden setelah proses seleksi. Nanti pansel akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada presiden. Presiden yang kemudian akan mengangkat anggota KY berdasarkan hasil rekomendasi pansel. Apa aja sih yang ada dalam naungan Komisi Yudisial? Kasus-kasus seperti apa sih? Yang pertama itu adalah pelanggaran etik. Kalau ada hakim diduga ya, menerima suap dalam suatu perkara, misalnya hakim tersebut menerima uang dari salah satu pihak untuk mempengaruhi putusan, kasus ini dapat dilaporkan kepada KY untuk dilakukan pemeriksaan. Poin yang kedua adalah perilaku tidak pantas. Jika seorang hakim terlibat dalam perilaku yang merugikan citra lembaga peradilan, seperti contoh misalnya terlibat skandal seks, kemudian terlibat kasus KDRT, dia bisa dilaporkan kepada KY. Kemudian ada konflik kepentingan. Nah, ini familiar banget buat teman-teman. Konflik kepentingan itu seperti apa? Misalnya, hakim punya hubungan pribadi atau bisnis yang dapat mempengaruhi independensinya dalam memutuskan perkara. Misalnya, hakimnya itu paman, sedangkan yang dilaporkannya adalah keponakan. Karena itu keponakannya, makanya putusannya itu meloloskan tuntutan si keponakan. Contohnya seperti itu. Dan terakhir adalah keterlambatan dalam memutuskan perkara, di mana hakim yang secara terus-menerus terlambat dalam mengeluarkan putusan dan tidak mematuhi batas waktu yang ditentukan, maka dia dapat dilaporkan. Itu masuknya kategori kelalaian dalam menjalankan tugas. Oh, berarti Pak, Anwar Usman kemarin itu dilaporkannya ke Komisi Yudisial dong. Karena dia kan terlibat dalam konflik kepentingan atau konflik of interest. Benar nggak menurut teman-teman? Jawabannya tentu salah. Kenapa? Coba Anda lihat. Ketika Anwar Usman melakukan pelanggaran kode etik karena terbukti terlibat dalam konflik of interest atau konflik kepentingan, yang memutuskan untuk berhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK malah MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kenapa bukan Komisi Yudisial? Nah, mungkin Anda bertanya-tanya seperti itu. Kenapa harus MK? Kenapa harus lembaga yang diketuai oleh Jimli Asyidik yang kemudian memberhentikan Anwar Usman? Itu pun kok cuma sebagai ketua MK, bukan sebagai bukan sebagai hakim MK. Jawabannya sederhana, teman-teman. Bahwa pada prinsipnya, KY itu hanya berfokus pada pengawasan perilaku hakim secara umum, tetapi dalam kasus pelanggaran ya, yang tingkatannya di bawah pusat atau tidak setara dengan KY. Nah, kalau setara seperti MK, misalnya hakimnya melakukan pelanggaran etik, maka yang menindaknya adalah internal MK itu sendiri. Sedangkan KY itu tidak punya wewenang untuk menindak lembaga yudikatif yang setara dengan dia. Ya, Komisi Yudisial hanya menindak hal-hal yang ada di bawah KY, sedangkan yang setara itu punya mekanisme internal. MK itu punya mekanisme internal, MA itu punya mekanisme internal. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Cuman mungkin teman-teman juga ada yang bingung, Pak, dari tadi bahas MA, MK, KY, Kejaksaan Agung di mana, Pak? Apakah Kejaksaan itu adalah bagian dari Mahkamah Agung? Enggak, keliru. Kalau Anda buka lagi struktur organisasi dalam pemerintahan kita, Kejaksaan Agung itu berada di bawah Presiden, ya, bukan di bawah lembaga yudikatif. Walaupun memang fungsi koordinatif masih ada antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa teman-teman? Dari beberapa hal yang bisa saya sampaikan, memang eksekutif, legislatif, yudikatif itu punya tugas masing-masing dan tidak bisa saling mempengaruhi masing-masing. Namun teman-teman nggak bisa memisahkan secara rigid, atau kalau presiden, DPR, KY, kemudian MK enggak. Karena pada akhirnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Presiden dan DPR itu punya fungsi kemitraan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Anggota DPR dilantik oleh Presiden. Kemudian juga sebelum memutuskan undang-undang, itu harus dikonsultasikan dulu kepada DPR.
DPR bisa membuat undang-undang harus konsultasi dulu ke presiden. Presiden bikin perpres harus konsultasi. Atau bikin perpu itu harus menunggu persetujuan dari DPR. Pun halnya dengan yudikatif. MA itu memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait gerasi kepada presiden. Kemudian KY juga menindak hakim-hakim itu berdasarkan usulan-usulan dari beberapa lembaga tersebut. Nah, artinya semua trias politika itu berkaitan satu sama lain pada intinya. Pembagian kekuasaan itu dibuat dalam sistem pemerintahan Indonesia supaya masing-masing punya job desk yang jelas. Sehingga tidak campur baur seperti yang dilakukan dalam sistem pemerintahan komunis, di mana legislatif, eksekutif, yudikatif itu dipegang langsung oleh imam besarnya, oleh ketua partai sekaligus presidennya. Sedangkan di Indonesia masing-masing dipisahkan. Ya, Em, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau saya berbicara lebih lanjut, suka gatel pengen mengkoreksi situasi pemerintahan kita sekarang. Cuman ya itu tadi, saya selalu berulang kali sampaikan, kita harus bisa memisahkan antara kondisi ideal dan kondisi realitas. Apa yang kami sampaikan, teori dan lain sebagainya itu adalah kondisi ideal yang mungkin diresap dari fenomena-fenomena realita. Tapi jika realitanya yang sekarang atau realitas secara apa aktual berbeda, bisa nggak melahirkan teori-teori baru? Ya bisa. Cuman memang lah Anda harus bisa membedakan lah ideal dan realitas. Intinya seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan kalau ada yang bingung silakan Anda tanyakan di baik kolom komentar maupun di add link yang sudah di-set untuk teman-teman. Add link untuk mahasiswa Uniba. Kalau ada teman-teman di luar Uniba yang menonton juga silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Teman saya nggak bisa jawab langsung karena ada beberapa kesibukan lah biasa. Mohon maaf kameranya burik karena ini yang saya punya. Yang penting informasinya semoga sampai. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.